Oase Rohani Katolik yang terkasih dimanapun Anda berada, jumpa kembali bersama saya, Bernadette Esther. Apa kabar? Senang sekali saya bisa kembali menyapa Anda, dan saya berharap semoga Anda tetap sehat. Dan bagi pemirsa serta pendengar setia Oase Rohani Katolik yang saat ini sedang kurang sehat, semoga segera pulih dan bisa beraktivitas kembali. Juga bagi teman-teman yang sedang mengalami saat-saat sulit, semoga Anda tetap mampu bersyukur atas anugerah kehidupan yang sudah Allah berikan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, hari ini adalah Pekan Biasa ke-11. Kita akan mendengarkan renungan yang akan dibawakan oleh Romo Victorius Rudi Hartono PR. Romo Rudi yang sosoknya sudah sangat dikenal ini, sudah hadir bersama saya di sini. Mari kita sapa Romo Rudi lebih dulu. Apa kabar Romo Rudi? Kabar baik Mbak dan sahabat Oase Rohani, salam sehat penuh kerahiman Tuhan. Amin. Baik sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, hari ini kita akan mendengarkan Sabda Allah dari Kitab Pertama Raja-Raja, bab 21, ayat 17 sampai dengan ayat 29, dan kita juga akan mendengarkan Injil Suci menurut Matius bab 5 ayat 43 sampai dengan ayat 48. Mari kita siapkan hati untuk memulai acara ini, dan kita akan mengawalinya dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo Rudi. Silakan Romo. Mari sahabat Oase Rohani, kita bersama akan memulai mendengarkan firman Tuhan dan kita memulainya dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami di surga, terima kasih untuk rahmat kebersamaan. Di hari yang indah ini kami boleh mensyukuri rahmat bahwa Engkau mencintai kami, mengasihi kami, memberdayakan kami. Semoga firman-firman-Mu yang kami dengarkan hari ini Bapa, menyemangati kami untuk melakukan seluruh aktivitas kami dengan baik dan mempersembahkan semuanya hanya demi kemuliaan nama-Mu yang lebih besar. Berkatilah kami semua agar kami boleh mempersembahkan yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu. Doa yang sederhana ini Bapa kami sampaikan kepadamu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Dialah Juru Selamat dan sahabat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, antifon pembuka, Yesus meski kaya, telah menjadi miskin karena kalian, agar kalian menjadi kaya karena kemiskinannya. Bacaan dari Kitab Pertama Raja-Raja. Sesudah Nabot dibunuh, Tuhan bersabda kepada Nabi Elia, orang Tisbe, "Bangunlah, pergilah menemui Ahab, Raja Israel di Samaria. Dia telah pergi ke kebun anggur Nabot untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya. Katakanlah padanya demikian. Beginilah sabda Tuhan, engkau telah membunuh dan merampas. Katakan pula kepadanya, beginilah sabda Tuhan, di tempat anjing telah menjilat darah Nabot, di situ pula lah anjing akan menjilat darahmu." Kata Ahab kepada Elia, "Sekarang engkau mendapat aku, hai musuhku?" Jawab Elia, "Memang sekarang aku akan mendapat engkau, karena engkau sudah memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di hadapan Tuhan. Tunggu, aku akan mendatangkan malapetaka kepadamu. Aku akan menyapu engkau dan melenyapkan setiap orang laki-laki dari keluarga Ahab, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya di Israel.
Aku akan memperlakukan keluargamu sama seperti keluarga Yerobeam bin Nebat, seperti keluarga Baesa bin Ahia. Sebab engkau telah menyakiti hatiku dengan menyebabkan orang Israel berbuat dosa. Juga mengenai Isabel, Tuhan telah bersabda, anjing akan memakan Isabel di tembok luar Israel. Siapa saja dari keluarga Ahab yang mati di kota akan dimakan anjing. Dan yang mati di padang akan dimakan burung udara. Sesungguhnya tidak pernah ada orang seperti Ahab yang memperbudak dirinya dengan melakukan yang jahat di mata Tuhan, karena ia telah dibujuk oleh Isabel istrinya. Bahkan ia telah berlaku sangat keji. Ia mengikuti berhala-berhala seperti orang Amori yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel. Segera sesudah Ahab mendengar perkataan itu, ia mengoyakkan pakaiannya, mengenakan kain kabung pada tubuhnya, dan berpuasa. Bahkan ia tidur dengan memakai kain kabung dan berjalan dengan langkah lamban. Maka bersabdalah Tuhan kepada Elia, orang Tisbe itu, sudahkah kau lihat bahwa Ahab merendahkan diri di hadapanku? Karena ia telah merendahkan diri di hadapanku, maka aku tidak akan mendatangkan malapetaka dalam zamannya. Barulah dalam zaman anak-anaknya, aku akan mendatangkan malapetaka atas keluarganya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Ya Tuhan, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Ya Tuhan, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu, menurut besarnya rahmat-Mu, hapuskanlah pelanggaranku. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Ya Tuhan, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Sebab aku sadar akan pelanggaranku, dosaku selalu terbayang di hadapanku. Hadap engkau sendirilah aku berdosa. Ya Tuhan, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Palingkanlah wajah-Mu dari dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Lepaskanlah aku dari hutang darah, ya Allah, penyelamatku, maka lidahku akan memasyurkan keadilan-Mu. Ya Tuhan, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kini marilah kita mendengarkan Injil Suci menurut Matius. Haleluya, 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 haleluya. Perintah baru kuberikan kepadamu, sabda Tuhan. Kasihilah sesamamu sebagaimana aku mengasihi kamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan.
Diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 43 sampai 48. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kalian telah mendengar bahwa disabdakan, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kalian. Karena dengan demikian kalian menjadi anak-anak Bapamu di surga. Sebab ia membuat mataharinya terbit bagi orang yang jahat dan juga bagi orang yang baik. Hujan pun diturunkannya bagi orang yang benar dan juga bagi orang yang tidak benar. Apabila kalian mengasihi orang yang mengasihi kalian, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kalian hanya memberi salam kepada saudaramu saja, apakah lebihnya dari perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu kalian harus sempurna, sebagaimana Bapamu di surga sempurna adanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ya, Romo Rudi, dari kitab pertama Raja-Raja yang kita dengar tadi, inspirasi iman apa yang hendak Romo Rudi bagikan kepada kami? Terima kasih B dan saudaraku, sahabat-sahabat oase rohani Katolik yang dicintai Tuhan. Inspirasi yang boleh kita petik dari bacaan kitab Raja-Raja pertama adalah sebuah statement ya Mbak ya. Ternyata hidup di dunia ada beberapa tegangan. Tegangan orang cenderung berbuat baik dan ada juga kecenderungan lain, ialah kejahatan. Makanya kejahatan biasanya menampakkan hal-hal yang negatif, tetapi kebaikan memunculkan hal-hal yang positif. Ini statement awal dari inspirasi yang kita baca dari kitab pertama Raja-Raja yang telah kita dengarkan tadi. Contohnya apa di sini? Lihat bagaimana Raja Ahab merampas kebun anggur milik seorang bernama Nabot. Perampasan, pembunuhan lagi Mbak. Ini kan melanggar hak asasi manusia ya. Ya. Dan kalau ini melanggar hak asasi manusia, ingat loh Mbak B dengan saudara-saudari, Keuskupan Agung Jakarta tahun ini mengedepankan mengenai martabat manusia sebagai ciptaan Allah. Maka pembunuhan, kekerasan, perampasan itu adalah hal-hal yang jahat. Dari kenyataan ini, ternyata seorang nabi Elia diutus untuk menemui orang yang telah membunuh Nabot itu. Ialah Raja Ahab. Apa yang terjadi? Ternyata Elia mengampuni orang jahat ini atas nama Tuhan. Elia bahkan mendoakan apa yang dibuat dari kejahatan Raja Ahab ini. Bahkan dia memberi catatan-catatan peringatan atas situasi bahwa kalau kejahatan itu selalu menjadi kecenderungan, buah-buahnya adalah malapetaka.
Apa yang terjadi kemudian? Kita dengarkan Raja Ahab merendahkan diri di hadapan Tuhan dan bertobat. Berarti kita melihat bahwa pesan Tuhan hari ini mengundang Anda dan saya untuk tidak membalas dendam kepada orang-orang jahat. Cukup didoakan, cukup diingatkan, dan disampaikan pesan amanat Tuhan. Dan nampaknya berbuah. Kekerasan tidak dilawan dengan kekerasan. Kekerasan justru dihadapkan kepada doa dan akhirnya menghasilkan pertobatan. Indah rasanya ya Mbak ya, kalau kita renungkan kisah ini. Mengapa? Ternyata Allah kita mengajarkan kepada Anda dan saya sebagai putra-putrinya, anak-anak Allah, untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, kekerasan untuk kekerasan, melainkan kekerasan, kejahatan, perampasan, pembunuhan, balaslah dengan bahasa kasih. Bahasa yang disampaikan Allah melalui Nabi Elia adalah bahasa doa, bahasa pengampunan, dan ini adalah bahasa ilahi. Sehingga bagi saya, Allah tetap menghargai situasi orang-orang jahat dan tetap memberi kesempatan bertobat. Mungkin kita bisa ingat juga ya, kisah Yesus ya, yang di kayu salib. Waktu dia meninggal dunia itu kan di salib sebelah kanannya, itu ada penjahat, sebelah kirinya juga penjahat. Apa yang terjadi? Yang satu agak sombong, udah jahat, sombong lagi ya Mbak ya. Kayaknya lucu ya. Tapi itulah manusia. Kalau sudah hatinya keruh, penuh kejahatan, rasanya tidak ada yang muncul secara positif di dalam kata-katanya selain emosi. Tuhan, kalau Engkau adalah Raja, selamatkanlah dirimu dan kami. Wah, sombong sekali ya. Tetapi penjahat yang satunya itu berkata, kita yang jahat ini wajar terima hukuman ini. Dan dia berkata kepada Yesus, Tuhan, kalau Engkau ada di Firdaus, ingatlah akan aku. Cuma berkata, ingatlah akan aku loh Mbak. Apa jawaban Yesus? Bukan next on the future, bukan kamu kan dosanya banyak mengingat-ingat, bukan dia mengadili, tapi dia memberikan bahasa pengampunan yang pasti. Hari ini juga engkau akan ada di Firdaus. Ini sebuah bahasa ilahi yang juga ditempatkan oleh Yesus kepada Anda dan saya sebagai murid Kristus, dan ini pun menjadi rujukan dari peristiwa perjanjian lama sebelum zaman Yesus lahir. Ternyata Allah kita itu memang Allah yang hebat, Allah yang penuh kasih, Allah yang mencintai siapapun manusia, jahat atau baik, bahasa Allah adalah tetap baik. Ini yang melahirkan akhirnya pertobatan-pertobatan. Itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin Mbak Bey bisa punya pertanyaan lain, saya siap menjawabnya. Ya, Romo. Kisah Raja Ahab ini kerap kali juga bisa terjadi pada kita ya Romo. Ya. Kita kerap kali meskipun kita sudah memiliki mungkin kekayaan, kekuasaan, kekuatan apapun, tetapi kita kerap kali dibutakan oleh nafsu keserakahan. Dan kita mengambil yang seperti dilakukan oleh Raja Ahab ini, milik orang lain, Romo. Dan itu akhirnya mendatangkan malapetaka. Seperti yang Romo sampaikan tadi, bahwa ada kecenderungan untuk berbuat baik,
juga kecenderungan untuk berbuat kejahatan. Nah, bagaimana caranya supaya kita tetap cenderung untuk berbuat baik, Romo? Nah, inilah yang paling penting. Manusia perlu selalu rajin introspeksi diri. Bahwa kita ini namanya manusia, hidupnya di dunia, keinginannya banyak, Mbak. Udah punya motor, pengennya punya mobil. Udah punya mobil, pengennya punya rumah. Udah rumah satu, pengennya yang banyak. Udah banyak, pengennya ngerampas, dan akhirnya more. Inilah semacam ambisi atau mungkin yang tadi Mbak katakan kekuasaan dan nafsu kekuasaan ini selalu tinggal pada Anda dan saya. Kenapa? Mungkin yang disebut sebagai angkara manusia kali. Saya nggak menyebutnya angkara murka, tapi menjadi angkara manusia. Karena apa? Memang hidup di dunia kita diuji, kita dicoba, dan dalam pengalaman ini manusia yang bertuhan memiliki Allah harus menempatkan juga nasihat-nasihat Allah ini menjadi rujukan dan rekomendasi. Caranya apa? Introspeksi. Kalau manusia tidak pernah introspeksi, bahasa spiritualnya adalah mengatakan secukupnya dalam hidup kita, itu pasti tidak pernah puas. Sebetulnya Raja Ahab ini kan udah mampu, tapi dia punya keinginan untuk hal sesuatu yang lain dari orang lain, merampas caranya. Bukan hanya merampas loh Mbak, merampas kebun anggur, habis itu membunuhnya. Nah ini kan keji. Bagi Allah ini sesuatu yang tidak berkenan. Tapi Allah menyampaikan lewat Nabi Elia, ini bagusnya ya. Sebuah kesempatan untuk satu pertobatan. Untungnya loh Raja Ahab itu mau mendengarkan Nabi Elia. Kesimpulannya adalah selain kita rajin introspeksi, kedua coba cari rujukan-rujukan firman Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Nah ini kan bagus. Tapi kalau firman-Mu ku baca kadang-kadang, aduh, apalagi kalau kepepet, aduh, ini loh Mbak, kita nggak dapat referensi, kita nggak dapat rujukan. Padahal hidup Anda dan saya di dunia ini sementara. Dan karena sementara itu, hidup Anda dan saya melewati banyak ujian, pencobaan, dan beberapa kecenderungan. Ketika orang sadar bahwa hidup di dunia ini sementara, seharusnya dia berani mengatakan, aku menghidupi diriku secukupnya. Ketika introspeksi kata secukupnya menjadi ingatan dari introspeksiku, menurutku ini adalah bahasa ilahi, bahasa yang menempatkan aku tidak serakah, tidak ingin menginginkan orang lain, apalagi dengan cara-cara kejahatan, kekerasan, perampasan, pembunuhan, dan segala macam yang jahat. Ini loh Mbak, kalau buat saya caranya gimana? Sederhana aja. Selalu introspeksi di hadapan Tuhan dalam perjalanan keseharian kita. Saya kalau malam misalnya sebelum bobo doa malam, lalu mulai meditasi, merenung dan berkata, Tuhan, apa ya yang sudah kubuat hari ini? Aku mulai lihat tuh Mbak, pagi-pagi aku ngapain? Jam 12 aku rekaman sama Mbak B. Itu jahat apa enggak? Oh baik kok mewartakan Injil. Kemudian ditemani dengan Antonius Gandung dari tim Kopsosnya. Wah luar biasa. Kemudian mewartakan kebaikan. Masih oke. Malam menjelang sore menjelang kegiatan-kegiatan pastoral, tiba-tiba misalnya ya,
Ada orang yang nggak janji tiba-tiba mau datang ngaku dosa. Hatiku lagi pakai pakaian olahraga, misalnya ya. Itu bisa membuat emosi sebetulnya. Ini gimana sih? Ngaku dosa baiknya pagi-pagi napa? Malah sore pas mau olahraga. Ini kan kita akhirnya lepas baju lagi, ganti lagi, pakai jubah, melayani orang. Nah, itu kan manusiawinya bilang isbel banget ya. Tapi ketika aku menyampaikan, oke, tenang, aku akan ganti. Tunggu sebentar ya, itu hal yang baik. Tapi bisa aja kita emosi, Mbak, karena kecenderungan kita. Kamu ngapain sih ganggu-ganggu? Ini bukan waktunya pengakuan dosa, misalnya begitu. Nah, itu berarti kita cenderungan emosi. Kalau udah emosi kan mengatakan kata-kata yang agak menyakitkan ya, Mbak ya. Kata-kata yang ya orang mau berdosa, aku ditolak oleh Romo. Udah ada dia pulang lagi. Padahal dia udah jauh-jauh ngongkos. Udah jauh-jauh pengen bertobat. Salah satunya lewat gerejanya, ya lewat Romo, siapa lagi, kan gitu kan. Emang bisa lewat koster, kan kagak, ya kan. Makanya dalam catatan ini, kita karena kecenderungan sering atau kerap kali introspeksi, bahasa yang muncul adalah bahasa positif, bahasa kebaikan, dan itu memberdayakan orang. Rujukan kita juga yang kedua tadi saya ulangi dan saya garis bawahi, pakai rujukan firman Tuhan. Konkretnya gimana Romo? Kita punya 10 perintah Allah, ayo ya. Hafal nggak itu Anda masing-masing 1 sampai 10. Paling yang kita hafalkan cuma ayat yang keempat ya. Hormatilah bapak ibumu. Yang lain lupa nih, gitu kan ya. Kira-kira gitu Mbak B yang saya ingin tawarkan sebagai permenungan. Beranilah berkata cukup supaya hidup rohaniku tidak serakah, ya, tidak semena-mena, tidak tergoda oleh kecenderungan manusiawi. Ya, terima kasih Romo Rudi atas renungannya yang dalam meneguhkan iman kami dan juga mengingatkan untuk introspeksi dalam diri agar bila punya keinginan jangan sampai muncul karena serakahan, karena akan mendatangkan malapetaka. Semoga kita semua mampu menguasai hati kita sehingga tidak terjebak oleh keinginan-keinginan yang hanya demi kepuasan diri. Dan salah satu rambu-rambunya adalah firman Tuhan. Nah, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita jeda sejenak untuk mengendapkan apa saja yang sudah Romo Rudi sampaikan tadi. Setelah jeda, kita akan mendengarkan inspirasi iman dari bacaan Injil. Tetaplah bersama kami. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, Anda masih bersama kami, Romo Victorius Rudi Hartono PR dan saya, Bernadette Esther. Bila Anda mempunyai pertanyaan, saran, dan juga kritik, Anda bisa menghubungi kami melalui email rkkaj2021@gmail.com atau mengirimkan pesan melalui WA dengan nomor 0881 0251 33438. Nah, Romo Rudi, dari Injil Suci menurut Matius tadi, kita mendengar perintah Yesus untuk mengasihi musuh-musuh kita. Apa inspirasi iman dari bacaan Injil menurut Matius tadi yang hendak Romo bagikan kepada kami? Terima kasih Mbak B dan sahabat rohani Katolik dimanapun kita berada. Kita melanjutkan inspirasi dari bacaan Injil sekarang yang pada hemat saya ini berhubungan ya Mbak ya dari bacaan pertama. Bacaan pertama berhadapan dengan kekerasan ternyata dibalas dengan doa-doa, nasihat dan rujukan firman bisa menghasilkan pertobatan bagi orang-orang jahat. Firman Tuhan hari ini lebih lagi
dengan rujukan hukum Musa, di mana kita diminta untuk mengasihi sesama manusia dan membenci musuh. Ternyata Yesus berkata, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kalian. Ayo, ini kalimat paling susah pasti, ya kan? Apalagi diminta untuk mencintai musuh. Coba deh Mbak Bega bayangkan punya musuh. Ini hanya bayangkan ya, ada sahabat utang ke Mbak B 300 juta. Padahal itu tabungan saya. Karena orang ini sahabat saya lagi punya keterpurukan, ya udahlah dikasih. Bertahun-tahun nggak kembali. Coba bayangin Mbak, di situ dongkol apa enggak sih ya? Sebel apa enggak ya? Yang jadinya teman malah jadi musuh kan? Ketemu dia aja, bayar utangmu, begitu nggak bisa, atau malah dia melarikan diri. Ya ampun, pasti sikap kita ini awur-awur, campur aduk, dan ini menjadi suatu pengalaman yang tidak mudah. Tapi kalau kita melihat firman Tuhan ini dari isi yang ingin disampaikan, sebetulnya amat sangat dalam, Mbak B. Apa dalamnya? Yesus ingin memutus mata rantai kekerasan. Maka dia berkata, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah. Apa yang diputus mata rantai kekerasan itu, Mbak? Ialah balas dendam. Coba deh kalau Mbak B balas dendam. Apa yang terjadi? Punya pikiran-pikiran dan rencana-rencana jahat sama seseorang. Habis itu disimpan dalam hati. Habis itu dipikirin terus. Masuk dalam seluruh otot dan bodi kita. Kalau begitu kan namanya kena stroke. Kena darah tinggi. Nggak sehat. Isinya cuma geram terus menerus. Nah, Tuhan ngajarin yang positif hari ini. Memutus mata rantai kekerasan dan akhirnya menghindari balas dendam sebagai jalan keluar sikap orang. Dengan ajakan ini intinya apa, Mbak B dan sahabat-sahabat rohani? Yesus mengundang kita menjadi murid-muridnya yang plus gitu ya. Menjadi muridnya yang lebih daripada yang biasanya. Dan kalau ini menjadi sikap batin, kesaksian, dan cara pandang kita, itu yang dinamakan sebuah pahala. Apa upahmu? Kalau Mbak B mengasihi sahabat-sahabatnya pada saat ulang tahun, ngasih hadiah ulang tahun, ntar sahabatnya giliran kita ulang tahun atau mereka yang ulang tahun kita kasih, itu kan sama aja dengan hukum timbal balik. Tapi Yesus mengatakan coba pakai yang bukan hukum timbal balik. Kalau yang timbal balik itu orang jahat bisa, kan gitu. Memungut cukai pun bisa. Lihat Yesus mengatakan ini yang luar biasa menurut saya. Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Kalau kalian hanya memberi salam kepada saudaramu saja, apa lebihnya dari perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tak mengenal Allah pun berbuat demikian? Itu kan berarti pola hubungan timbal balik antar manusia. Aku buat baik sama Mbak B, kasih buah tiap bulan. Mosok sih Mbak B nggak mau mampir ke tempat saya, meskipun saya jauh di alam sutra, ya enggak? Karena kebaikan yang dibuat. Tapi apa plusnya? Karena saya kenal Mbak B kenal Romo. Nah sekarang kepada orang yang tidak kita kenal, coba beri kebaikan. Yang nggak ada balas budinya, itu yang disebut plus. Gitu kan? Kalau Romo-Romo Yesuit selalu bilangnya semangat magis. Meskipun saya diosesan, saya agak tahu ya Mbak ya.
Karena ini kan kasana rohani ya. Dan dalam catatan ini sudah yang terkasih, plus itu dalam kehidupan kita adalah ciri yang ingin Tuhan tawarkan menjadi karakter anak-anak Allah. Jangan pernah membenci. Sekali membenci, kau akan balas dendam. Sekali balas dendam, engkau akan membayar hutang balas dendam itu sampai 7 turunan. 7 turunan, Mbak. Apalagi kalau udah bunuh-bunuhan. Siapa sih yang nggak terima kalau saudara-saudarinya sendiri dibunuh? Itu pasti akan balas dendam. Apalagi kalau orang itu masih ada. Jadi ini akan dihapus-hapus terus sampai 7 turunan. Baru berhenti. Nah, dalam kesempatan berpikiran begitu kan kita menyimpan semua kejahatan di dalam otot kita, dalam hati kita, dalam pikiran kita, dalam kata-kata kita. Nah, Yesus mengajarkan nilai plus ini sebagai murid Kristus. Cintailah musuh-musuhmu dan berdoalah. Mbak, pernah nggak lakukan itu? Aku pernah, Mbak. Pernah aku disakiti orang, padahal aku tuh mengatakan yang baik. Pernah, Mbak, aku sampai di sini setiap minggu ketemu. Aduh, Mbak, sakitnya itu di sini, gitu ya. Aku pernah mengalami itu dan aku ikutin ajaran Tuhan. Cintailah musuhmu dan saya doakan, Mbak. 5 tahun perjalanannya. Akhirnya orang itu bertobat, meskipun saya sakit di sini, tapi saya bebas, nggak dendam, ya kan? Dan akhirnya bisa menghasilkan pertobatan. Jadi Yesus mengajarkan kekerasan jangan dilawan dengan kekerasan, kekerasan selalu harus dibalas dengan hukum kasih. Kenapa coba? Karena kita anak-anak Tuhan dan Tuhan kita yang maha besar itu adalah kasih, mengasihi siapapun juga. Apalagi kita ini makhluk istimewa, makhluk berharga yang sungguh-sungguh menjadi ciptaan istimewa Allah. Kalau demikian berarti mata rantai kejahatan itu dihapuskan. Dan inilah undangan Yesus kepada Anda dan saya. Berarti kalau kau pengen sehat lahir batin sebagai anak-anak Tuhan, pakai hukum kasih. Kasihilah musuhmu dan berdoalah. Itu ku alami. Ada lagi berdua, Mbak. Aku ngalami. Tapi saya imajinerkan saja ya. Ada seseorang yang menolak kehidupanku. Bahkan selalu dengan usaha-usaha yang kuperjuangkan. Bahkan mengganggu umatku yang ketika ingin melayani dan beribadah. Akhirnya kudoakan saja. Ku minta umatku berdoa 40 hari 40 malam. Sambil rentangkan tangan. Berdoa dan mendoakan. Sesuai firman Tuhan hari ini, kasihilah musuhmu dan berdoalah. Apa yang terjadi, Mbak? Ya, ini hanya pengalamanku ya. Ketika 40 hari, 40 malam berdoa dan ingat sabda Tuhan ini, akhirnya selesai juga. Tuhan punya rencana lain. Jangan disebutin ya, Mbak ya. Apa rencananya, teman? Yang kita doakan dipanggil Tuhan. Tapi ini bukan itu ya. Tapi yang, kok bisa selesai? Karena apa? Ada orang yang mengganggu kehidupan kita. Padahal kita ingin berbuat baik. Yesus menawarkan cukup didoakan dan serahkan pada keadilan Tuhan. Tuhan sendiri yang akan membalaskan itu kepadamu. Maka inspirasi apa? Singkatnya dari panjang lebar yang saya ceritakan, sederhana Mbak. Anda ingin mencari upah, mencari pahala di dunia, hiduplah sempurna. Sama seperti Bapamu di sorga adalah
sempurna. Sikap sempurna ini beda sama sikap yang biasa ya Mbak ya, yang tadi saya panjang lebar katakan. Karena dengan kita bersikap sempurna, maka hati kita diiringi dengan sikap hati yang plus, sehingga mengatasi segala penyekat kehidupan. Dasar dari semua perintah dan ajaran Yesus apa? Hukum kasih Allah, karena Allah adalah sempurna. Itu Mbak yang bisa saya sampaikan dari Injil. Terima kasih untuk bersedia berbagi dengan sharing pengalaman pribadi yang sangat menarik, Romo. Butuh waktu yang tidak sebentar ya, Romo, untuk bisa mendapatkan suasana yang menjadi lebih baik. Tadi Bu Romo bilang sampai 5 tahun didoakan, luar biasa. Ya, Romo, membalas kejahatan yang dilakukan seseorang itu memang kerap kali justru mendatangkan penderitaan dan kerugian bagi diri sendiri. Jadi ya memang perintah bahwa untuk mengasihi dan mendoakan mereka yang telah berbuat jahat dan menyakiti diri kita seperti yang Romo Rudi sampaikan tadi, sharingkan tadi memang bukan hal yang mudah, tetapi Romo juga bisa sudah menunjukkan bahwa bila kita mampu melakukannya, memberikan rasa damai di hati, dan itu juga sudah menunjukkan mampu melakukan apa yang Tuhan Allah perintahkan, mengasihi setiap orang tanpa terkecuali. Luar biasa, Romo. Terima kasih Mbak, ya itulah adalah sebuah catatan yang menurut saya Yesus ngajarin ini hebat ya. Dan Yesus ingin membuat pikiran kita selalu positif, mata kita selalu positif, omongan kita selalu positif, perbuatan kita selalu positif. Akhirnya apa Mbak? Jiwa kita positif, kalau mati langsung masuk surga. Amin. Amin. Baik, terima kasih Romo Rudi yang sudah memberikan inspirasi yang luar biasa. Jadi doa bagi mereka yang sudah menyakiti kita akan menghasilkan pertobatan. Justru bagi orang-orang yang jahat itu ya Romo. Ya. Romo Rudi dan sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, ini kita sudah berada di penghujung acara. Semoga apa yang sudah Romo Rudi sampaikan tadi, bahwa kalau ingin hidup mencari pahala di dunia ini, hendaklah hidup dengan hukum kasih. Baik, mari kita tutup acara ini dengan doa penutup dan berkat Allah melalui Romo Rudi. Tapi sebelum kita tutup, mungkin masih ada 1 atau 2 pesan lagi yang hendak Romo Rudi sampaikan, silakan. Saya hanya ingin menyampaikan pesan saudara-saudari, sahabat Oase Rohani Katolik, ajaran Tuhan Yesus luar biasa, ingin mengangkat martabat manusia kita sebagai ciptaan yang plus dalam kehidupan. Jangan lupa lakukan ini ya, meskipun susah, tapi hasilnya luar biasa. Sebelum doa, saya akan menutupnya dengan pantun supaya bisa menjadi inspirasi kita. Pantunnya begini. 2 sejoli jatuh cinta, segala rintangan dilalui demi bahagia bersama. Cakep. Cakep. Cinta Kristus mendatangkan sukacita, mendorong mengatasi derita lama. Cakep. Satu lagi ya Mbak ya, biar enak. Ya, Romo. 3 juga boleh Romo. Bunga mawar merah warnanya, mekar wewangi di dedaunan. Jawabnya? Cakep. Bunda Maria kuat imannya, jadi teladan setiap insan. Yuk sekarang kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami di surga, terima kasih Engkau Allah yang Maha Kasih, Maha Sempurna,
menuntut kami semua ciptaan-ciptaan-Mu untuk bisa sempurna seperti Engkau dengan melaksanakan ajaran kasih yang Kau ajarkan dalam Yesus Putra-Mu. Ajaran itu begitu mengagumkan ya Bapa, membuat hati manusia tentram dan damai karena hidupnya diselimuti dengan kasih dan sukacita. Biarkanlah melalui firman-firman-Mu hari ini kami mulai belajar hidup di dunia ini, mengatasi segala kekerasan-kekerasan kehidupan, kejahatan-kejahatan yang ada di sekitar kami dengan bahasa-bahasa positif, bahasa kasih. Buatlah kami untuk menjauhi balas dendam agar hidup kami semakin sempurna. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Semoga menguatkan kami untuk seluruh aktivitas ini. Doa yang sederhana nih Bapa kami sampaikan kepadamu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Dialah Juru Selamat dan Sahabat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga hidup kita hari ini senantiasa diberkati, dijaga, dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, dengan demikian usai sudah acara kita pada hari ini. Saya Bernadette Esther dan Romo Victorius Rudi Hartono. Kami berdua pamit undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Sampai jumpa pada acara Oase Rohani Katolik edisi berikutnya. Salam.